Halo semuanya, selamat datang di podcast Brain Booster. Perkenalkan saya Firdasari Manurun dari angkatan 23 semester 2 jurusan PGSD yang akan menjadi host pada hari ini. Topik yang akan dibahas pada hari ini tentang gaya belajar dan minat belajar siswa serta gaya mengajar di masa depan. Di sini ada dua teman saya, narasumber. Boleh perkenalan diri? Oke, perkenalkan nama saya Natalia Eka Dianti dari Angkatan 23 semester 2. Saya Maria Margareta Wulandari dari Angkatan 2023 semester 2 jurusan PGSD. Nah, baik. Kak Natali, mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman belajar selama ini, boleh pengalaman saat di bangku SD, SMP, atau SMA. Apa saja hal yang menarik dan mungkin ada hal yang dirasakan tidak sesuai dengan kemauan Kakak Natali. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, jadi waktu itu saya juga ada pengalaman, yaitu ada di bangku SMA kelas 1 SMA. Nah, di situ tuh posisinya kan saya kan pendatang ya. Pendatang, terus saya sekolah di Jogja. Saya nggak tahu nih, saya nggak punya teman juga di sini. Nah, pokoknya dulu setiap ada tugas dari guru-guru gitu, posisinya kan saya kan belum punya teman sama sekali. Teman saya ini orangnya paling nggak bisa kalau misalkan belajar tanpa ada teman gitu loh. Sebetulnya itu kayak bisa, cuman ya menurut saya agak kurang aja gitu. Nah, posisinya kan yang saya bilang tadi, saya belum punya teman di Jogja sama sekali. Jadinya setiap ada tugas dari guru itu menurut saya itu apa ya, jadinya agak sulit gitu loh, agak sulit untuk memahami. Soalnya kalau misalkan ada teman kan kita bisa bertukar pendapat gitu loh. Jadinya ya agak kurang aja gitu kalau misalkan belum punya teman buat sambil belajar gitu. Itu aja sih. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua, menurut Kakak Wulan, bagaimana sih gaya belajar kalian selama kalian duduk di bangku SMA? Kalau dari saya, itu pengalaman pribadi saya sendiri. Itu waktu saya duduk di SMA. Nah, di SMA itu saya itu diwajibkan untuk masuk asrama. Nah, di situ ada sedikit perubahan pola hidup gitu. Waktu saya SMP dan SMA. Nah, waktu saya SMP itu belajar itu sesuka hati. Misalnya saat ada tugas ataupun ya saat ada ujian lah begitu. Tapi ketika di SMA itu ada aturannya dalam hidup berasrama. Misalnya dari jam 5 sore sampai jam 6 sore itu waktu kita untuk belajar. Semua harus belajar. Apapun situasi, maksudnya perasaan lagi sedih, ya harus ditinggalkan, harus belajar. Nah, itu sedikit membuat saya itu merasa kayak dipaksa gitu untuk belajar. Nah, sementara saya itu merasa sedih atau apa, jadi kayak ada paksaan untuk tetap belajar. Nah, itu kurang sesuai gitu. Tapi ketika dilatih, maksudnya dilakukan secara terus-menerus, pola yang sama, saya jadi terbiasa gitu. Saya jadi tahu, oh jam 5 sampai jam 6 itu waktunya belajar. Dan sudah harus ada di ruangan belajar. Nah, di asrama juga kan kita tentunya punya teman. Saya juga itu sama seperti Kak Natalia tadi, maksudnya butuh teman gitu untuk lebih memahami materi dari guru. Misalnya pada pelajaran matematika itu adalah maksudnya materi-materi yang belum kita pahami, yang maksudnya kita butuh penjelasan ulang gitu dari teman. Nah, di asrama itu kan kita punya teman. Jadi saya bisa gitu bertanya, kamu sudah ngerti belum bagian ini? Bantu saya dong, saya belum ngerti. Nah, teman saya juga bisa gitu membantu saya untuk, oh gini, ini pengerjaannya seperti ini. Jadi mungkin saya juga butuh orang lain gitu untuk membantu saya memahami materi gitu. Itu. Baik, selanjutnya menurut Kakak Natali, bagaimana sih pelajaran monoton itu? Nah, kalau untuk pelajaran yang monoton itu bagi saya itu, saya dulu punya pengalaman nih waktu SMP, yang dimana dulu saya SMP itu dapat sekolahan yang negeri, ya kan, yang dimana fasilitasnya juga masih terbatas, kayak contohnya nggak ada proyektor, nggak ada pengeras suara dan media-media yang lainnya yang
mungkin sekarang udah canggih gitu loh. Jadi dulu itu guru-guru itu menggunakan pembelajaran itu dengan cara metode ceramah yang dimana guru-guru itu selalu dari awal pelajaran sampai akhirnya itu tuh ngomong mulu. Kalau nggak ngomong menggunakan kayak kerja-kerja kelompok apa gimana, langsung tugas gitu aja, bahkan ada yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan guru itu menggunakan metode ceramah itu, jadinya kan kita kan pastinya kita juga cepat bosan. Kadang kan anak-anak itu jadinya dia suka, kadang ada yang tidur, ada yang keluar masuk toilet, ada yang ke kantin, bahkan ada yang main HP. Dia malah nggak ngedengerin penjelasan dari guru-gurunya gitu. Bagi saya gitu aja sih, Kak. Oke, selanjutnya menurut Kakak Wulan, bagaimana sih contoh belajar yang menyenangkan? Mungkin ada pengalaman Kakak Wulan waktu di sekolah? Oh ya, untuk pengalaman belajar yang menyenangkan itu betul-betul saya alami sendiri. Nah, waktu saya dulu di bangku SMA itu, karena kebetulan saya dulu itu masuk di sekolah seminari, yang dimana sekolah seminari itu kan sekolah calon imam. Nah, di situ ada pelajaran tentang doktrin gereja. Nah, itu berisi dokumen-dokumen penting dalam gereja. Nah, pada semester 1 itu kebetulan yang mengajar itu adalah pastor. Nah, mungkin merasa bosan kali ya saya waktu itu, karena memang betul-betul membahas tentang dokumen-dokumen gereja. Nah, dan itu adalah pengalaman pertama gitu setelah lulus SMP. Nah, saya ngantuk dan tidurlah saya. Setelah mungkin berapa menit gitu saya tidur, dibangunin sama pastornya, terus ditanya kenapa tidur gitu. Ini masih jam pelajaran, kata dia. Terus saya malu dan saya mungkin menjawab dikit, saya merasa bosan apa ini pater, mungkin karena materinya terlalu berat, karena kita ada bahasa-bahasa asing gitu juga dalam pelajarannya. Dan setelah semester 2 mungkin pater setelah kejadian itu mungkin dia mengevaluasi gitu cara mengajarnya, mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diubah. Nah, pada semester 2 itu sebelum pelajaran kami akan disuguhi video-video yang lagi viral atau tentang sesuatu yang unik gitu. Nah, di pertengahan pelajaran juga, ketika di saat semester 2 itu mungkin pater sudah menguasai kelas ya. Maksudnya dia menguasai situasi kelas, jadi dia tahu gitu kalau murid-muridnya sudah mulai mengantuk, ada yang sudah sibuk sendiri, ada yang pokoknya mengerjakan hal-hal, maksudnya tidak mendengarkan penjelasan gitu, tidak mendengarkan materi yang disampaikan. Nah, pater di situ sudah mulai membuka video, lalu ditampilkan di proyektor, sehingga kami juga maksudnya bisa menghilangkan gitu loh rasa bosannya, rasa ngantuk, bisa teralihkan gitu. Sehingga disuguhi 2 video, setelah itu selesai kami lanjut lagi ke materi, sehingga suasana belajar itu bisa berjalan mulus gitu. Maksudnya semua siswa dalam kelas itu bisa fokus gitu, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang bosan, karena gaya mengajar pater juga sudah berubah gitu dari yang semester 1 dengan gaya belajar monoton, maksudnya tidak ditampilkan video-video gitu untuk menghilangkan rasa ngantuk, rasa bosan. Sehingga pada semester 2 pater mulai mengubah cara mengajarnya gitu, dengan menampilkan video, menampilkan film-film pendek yang mungkin memberi motivasi atau menghilangkan rasa ngantuk sama rasa bosan. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kakak Wulan dan Kak Natali dari jurusan PGSD nih, kemungkinan nanti akan menjadi calon guru ya. Aku mau bertanya nih, bagaimana cara kakak sebagai calon guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar peserta didik atau nanti suatu saat jadi guru? Dari Kakak Wulan dulu? Dari aku dulu aja deh. Oh, dari Kak Natalia dulu. Oke, silakan. silakan. Baik, kalau bagi saya sendiri itu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik nantinya, misalkan saya nanti jadi calon guru nih ya, kan kebanyakan anak-anak sekarang, terutama anak-anak SD itu kan senangnya pembelajarannya sambil bermain gitu, jadinya kan supaya membuat mereka juga senang gitu ya kan. Nah, kalau bagi saya sendiri itu misalkan gini,
contohnya saya lagi berdiri di depan pintu dan di setiap anak-anak yang mau masuk ke kelas itu tuh kan kebanyakan sekarang kan kayak cuman salaman-salaman gitu aja. Jadi nanti itu saya bakal sediain gambar. Contohnya seperti entah gambar tos atau gambar peluk atau gambar ada yang cium atau bagaimana. Itu tuh saya tuh membebaskan anak-anak itu untuk memilih. Di saat dia memilih tanda tos, mungkin saya sama dia bakal tos gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang meminta untuk cium, ya boleh cium gitu. Mungkin ya kalau misalkan ada anak-anak yang pengennya peluk, ya saya peluk begitu, supaya pembelajarannya tidak begitu-begitu aja. Karena misalkan kita menggunakan seperti salaman sebelum masuk ke kelas, itu kan udah biasa gitu kita lakuin. Jadi gitu aja sih. Terus kemudian cara saya lagi, contohnya itu seperti sama aja sih, mungkin sekarang juga udah banyak sekolah-sekolah yang melakukan metode ini, yang dimana guru-guru itu pasti di setiap sela-sela pembelajarannya itu akan melakukan seperti games gitu untuk membuat para siswa itu tuh nggak ngantuk gitu. Mungkin entah kita mau menyanyi atau ice breaking, entah bagaimana, mungkin itu bisa saya lakukan. Ulan nih, pembelajaran yang menyenangkan kan tadi Kak Natali ada membuat ice breaking, game. Kalau Kakak Ulan apa sih? Nah, kalau dari aku sendiri, karena sekarang teknologi kan canggih ya, kita bisa membuat media pembelajaran, bisa menggunakan AI, aplikasi AI seperti Canva, banyaklah lagi teknologi yang lain yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran, tapi harus yang sesuai gitu sama materi yang kita bawakan. Misalnya pembelajaran matematika, nah itu bisa kita menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, di sela-sela pembelajaran, anak-anak akan untuk meningkatkan gitu keaktifan ataupun ingatan anak-anak gitu, bisa kita gunakan aplikasi Quizzes ataupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa memikat gitu semangat anak-anak untuk belajar. Karena rata-rata ya, maksudnya dari pengalaman aku sendiri juga, belajar matematika itu memang sulit kan. Jadi banyak gitu media-media yang bisa digunakan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar siswa atau meningkatkan ketertarikan gitulah anak-anak dalam belajar matematika. Nah, menurut aku untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan juga itu, kita sebagai calon guru atau saya sendiri sebagai calon guru mungkin bisa menguasai kelas gitu, menguasai situasi kelas, bagaimana anak-anaknya, terus sehingga media yang kita kasih untuk mereka itu bisa nyambung, bisa diterima anak-anaknya, karena kita juga udah tahu gitu, udah paham, oh anak-anaknya seperti ini karakternya, jadi bisa masuk gitu medianya. Itu sih menurut aku. Oke teman-teman, banyak sekali ya cara menciptakan suasana belajar yang menarik dari Kak Natali dan Kakak Ulan. Ada membuat dari aplikasi Kahoot, Quizzes, sama membuat ice breaking. Oke, sekian dari podcast Brain Booster kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.